Dasar karyawan rendahan. Kalimat itu meledak di ruang kantor seperti pintu dibanting. Pagi masih basah oleh sisa hujan, tapi udara di lantai operasional perusahaan ekspedisi itu mendadak kering, menusuk. Raka berdiri di dekat pintu masuk. Napasnya belum rapi. Sepatu kerjanya masih menetes air. Jam dinding baru lewat beberapa menit dari batas masuk. Tapi bagi Fitria, itu sudah cukup untuk membuat panggung. Fitria manajer operasional yang wajahnya selalu rapi dan suaranya selalu yakin melangkah ke tengah ruangan. Mata para karyawan otomatis menoleh. Beberapa pura-pura sibuk, tapi telinganya hidup semua. Datang terlambat lagi, suara Fitria naik setengah oktav. Kamu kira ini tempat titip sandal? Kamu OB, Raka karyawan rendahan. Kalau enggak sanggup disiplin, keluar saja. Ada tawa kecil yang cepat-cepat ditelan. Ada yang menunduk, ada yang menahan senyum, dan ada yang sengaja melirik Raka seolah ingin memastikan seberapa kuat kamu menahan malu. Tangannya menggenggam gagang sapu lebih erat. Bukan untuk melawan, cuma supaya dirinya tetap berdiri. Matanya menatap lantai, bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Menjelaskan di tengah kerumunan hanya akan membuatnya terlihat seperti mencari alasan. Kamu mau saya pecat sekarang juga? Fitria menambah keras seperti memberi contoh pada ruangan. Kalian lihat ya, yang kerja seenaknya itu begini hasilnya. Terlambat, santai, gak punya etika. Beberapa karyawan saling pandang. Ada yang menahan napas, ada yang langsung menyalakan mod aman, ikut diam, ikut jauh agar tidak ikut terseret. Raka menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia bisa saja bicara, bisa saja membela diri. Tapi kata-kata sering kalah di tempat seperti ini. Di kantor yang menang bukan selalu yang benar. Yang menang biasanya yang suaranya paling tinggi. Raka memilih jalan yang paling sunyi. Ia hanya mengangguk pelan sekali. Baik, Bu. Suaranya keluar tipis. Tidak ada nada menantang, tidak ada nada memohon. Cuman penerimaan yang membuat beberapa orang justru jadi tidak nyaman. Karena tidak ada drama yang bisa mereka nikmati. Fitria menyipit seolah kecewa karena targetnya tidak runtuh. Ngapain berdiri kerja, bentaknya. Dan ingat saya catat sekali lagi, kamu terlambat jangan salahkan saya. Raka berjalan ke sudut ruangan, mulai menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Sapuannya pelan, terukur. Setiap gerakan terasa seperti menahan sesuatu yang ingin pecah di dalam dada. Bukan marah, tapi malu. Malu karena diteriaki di depan orang-orang yang tiap hari ia sapa. Malu karena dipanggil rendahan, seolah hidupnya tidak punya nilai, selain seragam lusuh dan sepatu yang mulai jebol. Di dekat pantry, dua karyawan berbisik cepat. Raka menangkap potongan kalimat yang sengaja tidak dikecilkan. Obe ya, Obe, kalau udah miskin, disiplin aja susah. Raka pura-pura tidak dengar. Ia tetap menyapu, kepala sedikit menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena menahan. Menahan agar wajahnya tidak berubah, agar tangannya tidak gemetar, agar harga dirinya tidak jatuh lebih dalam. Di balik kaca ruangan Fitria, jam berjalan seperti biasa. Komputer menyala, telepon berdering, tawa kecil terdengar sesekali. Dunia tidak peduli ada seseorang yang barusan dipermalukan. Tapi bagi Raka pagi itu meninggalkan bekas yang pahit. Bukan karena ia diancam pecat. Bukan karena ia OB, melainkan karena ia tahu. Ia datang terlambat membawa sesuatu yang tidak akan pernah dipahami orang-orang yang mudah menghina. Ia merapi kantong sampah, mengelap meja resepsionis, lalu menahan napas sebentar sebelum melanjutkan. Di dalam saku celananya ada kertas kecil yang terlipat. Bukan surat cinta, bukan catatan utang. Kertas itu penuh angka-angka dan nama obat. Raka menutup mata sepersekian detik, lalu membuka lagi. Ia mengangkat kepala sedikit, memastikan wajahnya tetap tenang. Karena di tempat ini, kalau kamu terlihat rapuh, orang akan merasa punya hak untuk meninjak.
dan neraka tidak punya kemewahan untuk jatuh. Ternyata keterlambatan neraka pagi itu bukan karena malas, bukan karena sengaja, tapi ada 5 lansia yang harus dia jaga setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai simak ceritanya. Pagi itu setelah dihina habis-habisan, Raka tidak pulang membawa amarah. Ia pulang membawa satu hal yang lebih berat. Diam yang dipaksa. Di kantor ia menyapu seperti biasa. Senyumnya tipis, sopannya tetap sama. Seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, setiap orang tahu, mulut Fitria barusan menampar harga dirinya di depan banyak mata. Menjelang siang, pesan dari H masuk ke ponsel jadulnya. Raka jam 3, ladals ke ruang. Raka membaca 2 kali, jari-jarinya kaku. Ia tidak kaget, tapi dada tetap terasa sempit. Di perusahaan seperti itu, panggilan HR jarang membawa kabar baik, apalagi setelah kejadian pagi. Pukul tepat, Raka berdiri di depan pintu HR. Ia mengetuk pelan. Di dalam Pak Hendra dari HR duduk dengan map coklat di meja. Wajahnya datar. Wajah orang yang setiap hari mengurus nasib orang lain. "Masuk, Rak," kata Pak Hendra singkat. Raka duduk. Punggungnya tegak, tangannya di atas luput. Rapi menahan gemetar yang tidak boleh terlihat. Pak Hendra membuka map, mengeluarkan selembar kertas. "Ini surat peringatan pertama," ucapnya. "Alasan keterlambatan. Ini instruksi dari atasan. Saya cuma jalankan prosedur." Kata prosedur terdengar seperti pintu besi ditutup. Tidak ada ruang untuk penjelasan panjang. Raka menatap kertas itu. Ada kolom tanda tangan di bawah. Ada cap perusahaan. Ada kalimat yang intinya sama. Pelanggaran, peringatan, konsekuensi. Pak Hendra melanjutkan. "Dan ada satu lagi. Insentif kamu bulan ini dipotong. Uang makan, uang hadir, sebagian." Raka mengangguk pelan. Satu anggukan yang berat. Bagi banyak orang, potongan insentif itu cuman angka kecil. Tapi bagi Raka, itu bisa berarti 1 minggu beras, bisa berarti obat darah tinggi yang harus ditebus, bisa berarti popok dewasa untuk satu lansia yang sudah sulit menahan pipis. Di kepalanya angka-angka langsung berbaris tanpa diminta. Beras tinggal setengah karung. Obat nenek Sumina hampir habis. Lampu ruang belakang sempat kedip-kedip kemarin. Tagihan listrik belum lunas, dan masih ada 3 lansia yang jadwal kontrolnya minggu ini. Pak Hendra menatap Raka. Suaranya sedikit turun. "Kamu mau jelasin gak, Rak? Biar saya catat di berita acara." Raka diam sebentar. Di titik ini, ia bisa membela diri. Ia bisa bicara soal rumah sakit. Ia bisa cerita soal 5 lansia. Ia bisa bilang, "Saya telat karena saya menolong orang." Tapi Raka menelan semua itu. Bukan karena tidak punya alasan, melainkan karena ia paham di kantor alasan orang kecil sering terdengar seperti pembenaran, dan ia tidak mau terlihat memelas. "Tidak apa-apa, Pak," ucapnya akhirnya. "Saya terima." Pak Hendra menahan napas seperti ingin berkata sesuatu, tapi memilih kembali menjadi orang HR. "Kalau begitu, tanda tangan di sini." Raka mengambil pulpen. Tangannya mantap. Meski dadanya seperti digigit pelan, ia menandatangani surat itu tanpa goran ragu. Selesai. Tidak ada pembelaan, tidak ada drama, hanya satu keputusan sunyi, bertahan. Keluar dari ruang HR, Raka melewati lorong yang dingin oleh H. Beberapa karyawan melihat sekilas, lalu berpaling. Mereka tidak bertanya. Mereka juga tidak peduli. Di tempat seperti itu, orang sibuk menyelamatkan hidupnya masing-masing.
Raka kembali ke gudang kecil, tempat alat kebersihan disimpan. Ia duduk sebentar di bangku plastik, menatap tangannya sendiri. Di saku celananya, ponsel bergetar. Pesan dari tetangga. Rak, Nenek Suminah tadi habis muntah. Kayaknya butuh dicek. Raka memejamkan mata. Lama. Potongan insentif baru saja turun. Tagihan hidup baru saja naik. Dan di rumah ada 5 lansia yang menunggu makan sore, menunggu obat, menunggu seseorang yang tidak pernah mereka panggil karyawan rendahan. Mereka memanggilnya dengan nama yang lebih mahal dari jabatan apapun. Raka. Raka berdiri, merapikan napas, lalu kembali menyapu. Seolah ia tidak sedang dihimpit dari 2 arah. Di dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang tidak pernah ia ucapkan. Kalau aku jatuh, siapa yang angkat mereka? Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Raka mulai menghitung. Bukan dendam, tapi cara bertahan. Sore itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ingin istirahat, tapi karena ponselnya terus bergetar sejak siang. Pesan dari tetangga, dari apotek, dari grup RT yang kadang cerewet, tapi kali ini terasa penting. Saat ia membuka pintu rumah, bau minyak kayu putih langsung menyambut. Rumahnya kecil, dindingnya sederhana, tapi di dalamnya ada kehidupan yang tidak ringan. Di ruang tengah, Nenek Suminah terbaring di kasur tipis. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Di samping kasur ada baskom kecil, tisu dan botol air hangat. Raka menaruh sapu di pojok, lalu langsung jongkok di dekat nenek itu. Ia memegang pergelangan tangan Nenek Suminah, merasakan denyutnya. Pelan tapi ada. Raka tidak panik. Ia hanya menghela napas 1 kali, lalu mengambil tensimeter murah yang ia beli bekas dari marketplace. Alat itu sudah beberapa kali menyelamatkan dia dari keputusan salah. Bu, kita cek sebentar ya. Ucapnya lirih seperti bicara pada cucu sendiri. Padahal darah tak ada hubungan. Angkanya muncul lebih tinggi dari biasanya. Raka menatap angka itu lebih lama dari yang seharusnya. Seolah berharap angka berubah jika ditatap cukup kuat. Di sudut lain rumah, 4 lansia lain duduk diam. Ada yang menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Ada yang memegang tasbih. Ada yang hanya memeluk bantal, menahan dingin. Mereka tidak bertanya macam-macam. Mereka sudah terbiasa. Kalau Raka pulang, berarti ada urusan hidup. Raka masuk ke dapur kecil. Ia menanak nasi dengan sisa beras yang tinggal separuh kaleng. Ia memotong tempe tipis-tipis, supaya cukup untuk 5 orang. Ia menambahkan garam sedikit saja, karena 2 lansia tidak boleh banyak asin. Setelah itu, ia membuka kotak obat di atas lemari. Kotak plastik bening berisi strip-strip obat yang sudah ia urutkan memakai spidol pagi, siang, malam. Di sampingnya ada catatan kecil, tanggal kontrol, nama dokter, dan daftar obat yang mulai menipis. Raka menghitung cepat. Obat darah tinggi Nenek Suminah tinggal 2 tablet, obat lambung tinggal 4, popok dewasa tinggal 3 lembar. Dan hari ini, insentifnya dipotong. Uang yang biasanya aman untuk seminggu, sekarang berubah jadi lubang. Raka tidak mengeluh. Ia hanya mengambil dompetnya dari saku, membuka pelan. Di dalamnya ada beberapa lembar yang sudah kusut seperti ikut lelah. Ia duduk di lantai bersandar ke dinding. Matanya menatap dompet bukan karena sedih, tapi karena sedang menghitung sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kalau obat habis malam ini, besok pagi Nenek Suminah bisa drop lagi. Kalau kontrol ditunda, tekanan darah bisa naik diam-diam. Kalau ia tidak beli popok, malam bisa jadi kacau. Kalau ia tidak kerja lembur atau narik ojek, minggu depan dapur bisa kosong. Ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari apotek langganan. Mas Raka, obat yang kemarin tinggal 1 strip. Kalau mau harus ditebus hari ini, besok mungkin kosong. Menutup mata sebentar, lalu berdiri.
"Bapak-bapak, ibu-ibu," katanya pelan pada para lansia. "Raka keluar sebentar ya, nanti pulang bawa obat." Salah satu lansia, Pak Darsa, mengangguk pelan. Tidak banyak bicara, hanya menepuk dada sekali seperti memberi restu. Nenek Suminah menatap Raka dengan mata sayu, lalu berbisik hampir tak terdengar. "Hati-hati." Raka mengambil jaket ojeknya yang sudah pudar, menyalakan motor bebek tua, lalu berangkat. Jalanan setelah hujan licin, lampu-lampu toko memantul di aspal basah. Raka mengendarai pelan tapi pasti. Seperti orang yang tahu, satu jatuh saja bisa mengacaukan semuanya. Ia menebus obat di apotek. Angka yang keluar dari mulut kasir membuat dadanya mengencang. Ia membayar tanpa menawar, lalu membeli popok dewasa satu pak kecil, bukan pak besar, karena uangnya tidak cukup. Saat keluar apotek, ia berhenti di pinggir jalan, menatap kantong plastik di tangannya. Obat dan popok, benda sederhana, tapi malam ini nilainya seperti emas. Ia ingin langsung pulang. Tapi ia tahu uang di dompet tidak akan bertahan sampai akhir minggu. Ia menyalakan aplikasi ojek online. Order pertama masuk jarak dekat tarif kecil. Raka ambil. Order kedua masuk antar makanan naik tangga apartemen. Tarif sedang. Raka ambil. Order ketiga, penumpang minta buru-buru. Nada suaranya tinggi. Raka tetap ambil, tetap sabar. Jam demi jam lewat. Perutnya kosong. Tapi ia menahan. Ia hanya minum air mineral di warung, duduk sebentar, lalu jalan lagi. Di tengah malam, ia akhirnya pulang. Motor berhenti di depan rumah. Lampu ruang tengah masih menyala. Tanda para lansia belum benar-benar tidur. Raka masuk pelan, meletakkan kantong obat di meja. Ia tidak langsung rebahan. Ia cuci tangan, lalu mengambil gelas kecil untuk Nenek Suminah. Ia duduk di sisi kasur membangunkan nenek itu pelan, tidak mengejutkan. "Bu, obat dulu ya." Nenek Suminah menelan obat dengan susah payah. Raka menyuapi air sedikit-sedikit. Setelah itu, Raka merapikan selimutnya, menutup pintu kamar perlahan agar angin malam tidak masuk terlalu kencang. Raka lalu mengecek satu persatu lansia lain. Ada yang sudah tertidur, ada yang masih batuk kecil. Ia mengambil minyak kayu putih, mengoleskan tipis di dada mereka. Gerakannya tenang seperti rutinitas yang sudah jadi doa. Baru setelah semuanya aman, Raka duduk di teras. Nafasnya keluar panjang. Langit gelap, jalanan sepi, lampu pos ronda berkedip-kedip. Ia membuka dompet sekali lagi. Uangnya tinggal sedikit, sangat sedikit. Raka menatap ke dalam rumah, ke arah suara napas para lansia yang pelan. Lalu ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena lega. Malam ini mereka masih aman. Namun di balik lega itu, ada satu kenyataan yang pelan-pelan menekan. Besok Fitria akan tetap melihatnya sebagai OB yang terlambat. Padahal setiap keterlambatan Raka selalu dibayar mahal dengan tenaga, dengan waktu, dengan uang, dan dengan harga diri yang ia simpan sendiri. Dan malam itu, sebelum tidur, Raka menuliskan sesuatu di kertas kecil. Daftar kebutuhan 1 minggu. Di baris paling bawah, ia menulis satu kalimat pendek yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun. "Aku gak boleh sakit. Karena kalau ia jatuh, 5 orang itu tidak punya siapa-siapa lagi." Pagi berikutnya, datang tanpa memberi waktu Raka untuk merasa lega. Jam subuh, alarm ponsel jadulnya berbunyi. Suara kecil yang selalu terdengar seperti perintah. Raka bangun, duduk sebentar di tepi kasur, menahan pusing yang sisa semalam. Tangannya meraba lantai mencari sandal. Rumah masih gelap, tapi ia sudah hafal setiap sudutnya. Ia menyalakan lampu ruang tengah. 5 lansia itu masih terbaring di kasur-kasur tipis dan dipan kayu yang sudah mulai bunyi kalau dipakai bergeser. Nenek Suminah tidur miring. Napasnya lebih tenang dibanding kemarin. Raka mendekat, meletakkan punggung tangan di dahi nenek itu. Hangat, tapi tidak panas. Ia menghela napas pelan, seperti baru diberi izin
untuk lanjut hidup sehari lagi. Raka menuju dapur. Dapur itu cuma selebar 2 langkah. Kompornya kompor gas 1 tungku. Tabung gasnya kecil, sudah tinggal 1/4. Ia membuka tutup rice cooker, menakar beras tidak sampai 2 gelas. Ia menambah air sedikit lebih banyak supaya nasi lembek. Lebih mudah dimakan untuk lansia yang giginya sudah tidak lengkap. Sambil menunggu nasi matang, Raka merebus air dan membuat teh manis hangat. Bukan teh berkualitas, cuma teh celup murah. Tapi ia tahu, untuk orang tua yang penting hangatnya. Satu persatu ia membangunkan para lansia dengan cara yang sama setiap hari. Tidak menyentak, tidak memaksa. Ia panggil pelan menepuk bahu dengan lembut. Kalau mereka lambat bangun, ia tunggu. Pak Darsa duduk lebih dulu, batu kecil. Raka mengambil minyak kayu putih, mengoleskan tipis di dada, lalu menyodorkan air hangat. Pelan-pelan ya Pak. Buati lansia, yang dulu pernah ditinggal anaknya di terminal, bangun dengan mata sembab. Raka menyodorkan handuk kecil, dan menyiapkan obat lambungnya sebelum makan. Yang paling lama bangun, selalu Nenek Sumina. Raka tidak terburu-buru. Ia sudah tahu, tubuh yang tua punya ritme sendiri. Setelah semua duduk, Raka menata piring. Lauk pagi itu sederhana. Tempe goreng tipis dan sambal sedikit plus sayur bening yang ia masak dari kangkung sisa kemarin. Ia membagi porsi dengan mata, bukan dengan timbangan, tapi pembagiannya selalu adil. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit. Kalau ada yang tidak habis, Raka yang menghabiskan nanti. Di tengah kesibukan itu, ponselnya bergetar. Notifikasi dari kantor, grup operasional, membahas jadwal driver, komplain pelanggan, dan satu pesan pendek dari Fitria yang membuat dada Raka menegang. Hari ini, jangan bikin masalah lagi. Raka tidak membalas. Ia menyimpan ponselnya. Ia menunggu sampai para lansia selesai makan. Lalu ia membereskan piring, mencuci, menyapu, mengepel. Setelah itu, ia menyiapkan obat-obatan dalam kotak kecil untuk dibawa. Hari ini, Nenek Sumina harus kontrol. Jadwalnya jam 10 pagi. Tapi untuk mendapatkan nomor antrian bagus, mereka harus berangkat lebih awal. Raka menatap jam lewat. Waktu meet, ia masuk kamar kecil yang juga jadi tempat menyimpan perlengkapan kerja. Seragam OB-nya ia setrika semalam, tapi garisnya sudah tidak setegas kemeja orang kantor. Ia tetap memakai dengan rapi. Ia tahu, rapi itu bukan soal gengsi, tapi soal menghargai diri sendiri. Sebelum berangkat, Raka memeriksa satu hal paling penting. Siapa yang menjaga rumah saat ia pergi? Ia memanggil tetangga sebelah. Mbak Rini, ibu muda yang kadang membantu mengawasi kalau Raka harus keluar. Raka tidak minta gratis. Ia selalu memberi uang seikhlasnya meski kecil. Karena ia tidak mau kebaikan orang lain jadi beban. Mbak, saya antar nenek kontrol ya. Tolong dilihat sebentar, nanti saya ganti, kata Raka. Mbak Rini mengangguk. Ya Rak, tenang. Raka menyelitkan amplop kecil berisi uang. Tidak banyak. Mbak Rini sempat menolak, tapi Raka memaksa halus. Ambil aja Mbak, biar saya enak. Raka mengangkat Nenek Suminah pelan-pelan ke motor. Ia memasang jaket tebal pada nenek itu, menutup lehernya dengan syal. Pagi masih dingin. Motor bebek tua itu berderak saat dinyalakan. Raka mengendarai pelan, menjaga agar nenek itu tidak terlalu terguncang. Di jalan, ia menahan napas setiap kali motor melewati lubang. Di kepalanya ada 2 dunia yang harus ia atur sekaligus. Rumah singgah kecilnya dan kantor yang menunggu. Di rumah sakit antrean sudah panjang. Raka mengambil nomor duduk di kursi plastik. Nenek Sumina sesekali memejamkan mata menahan lelah. Raka memegang map kecil berisi kartu BPJS dan surat kontrol. Tangannya berkeringat. Nomor mereka bergerak lambat. Jam berjalan cepat.
Pukul 9.00 lewat. Dokter baru mulai memanggil pasien. Ia menghitung jarak dari RS ke kantor. Menghitung kemungkinan terlambat. Menghitung kemarahan Fitria. Menghitung potongan insentif yang sudah terjadi. Saat nama Nenek Suminah dipanggil, Raka masuk mendampingi. Dokter memeriksa ada perubahan obat, ada resep baru, ada catatan untuk kontrol berikutnya. Raka mengangguk mencatat semua. Ia tidak menawar, tidak memohon. Ketika keluar ruangan dokter, Raka langsung menuju apotek RS untuk menebus obat. Antri lagi, lama lagi. Dan saat akhirnya obat keluar, jam sudah menunjukkan angka yang membuat perut Raka dingin. Ia pulang dengan Nenek Suminah. Menurunkannya pelan, memastikan ia duduk aman. Ia menyimpan obat di tempatnya, menuliskan jadwal minum obat di kertas, menempel di dinding. Ia memberikan makan siang sederhana, memastikan para lansia tidak lupa minum. Semua itu baru selesai saat jarum jam hampir menyentuh pukul 12. Raka menatap seragamnya, menatap jam, menatap ponselnya yang belum ia buka sejak di RS. Ia tahu kantor tidak peduli alasan. Ia hanya punya satu pilihan, berangkat sekarang dan menerima apapun yang menunggu. Dalam perjalanan ke kantor, ia melewati lampu merah yang panjang. Motor berhenti. Raka menatap kaca spion. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya masih hidup. Ia mengingat lagi kata-kata Fitria kemarin. Karyawan rendahan. Sakitnya bukan karena kata itu benar. Sakitnya karena kata itu diucapkan orang yang tidak tahu apa yang sedang ia bawa. Raka tiba di kantor beberapa menit setelah jam makan siang. Lorong kantor sepi, tapi di ruang operasional, Fitria sedang berdiri di depan papan jadwal. Begitu melihat Raka masuk, Fitria menoleh cepat. Tatapannya tajam seperti pisau kecil yang dibiasakan dipakai. "Kamu," katanya pelan tapi menggigit. "Kamu pikir peringatan kemarin cuma pajangan?" Raka menunduk sedikit. "Maaf, Bu. Maaf." Fitria tersenyum dingin. "Kamu mau jadi karyawan teladan dengan cara ngilang setengah hari?" Beberapa staf yang sedang makan siang menoleh. Sendok berhenti di udara. Panggung itu kembali terbuka. Dan Raka lagi-lagi berdiri sebagai sasaran. Raka tidak menjelaskan. Tidak mengangkat MAPRS. Tidak menunjuk obat di tasnya. Ia hanya berdiri, menahan rasa dipermalukan yang makin lama makin terasa seperti beban di bahu. Fitria mendekat. Suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang. "Gini ya, Raka. Kamu itu OB. Tugas kamu jelas. Datang tepat waktu, bersih-bersih, ikut aturan. Kalau kamu nggak bisa, di luar sana banyak yang bisa." Raka mengangguk pelan lagi. Tangannya mengepal di saku, menahan agar tidak gemetar. Fitria mengangkat dagu, menutup kalimatnya dengan ancaman yang lebih rapi. "Besok pagi, saya mau kamu menghadap HR lagi. Kita evaluasi. Saya nggak suka yang bikin saya kelihatan lemah." Raka menjawab pendek. "Baik, Bu." Selesai. Tidak ada pembelaan. Ia berjalan ke gudang alat kebersihan, meletakkan tasnya. Di dalam tas itu, ada plastik berisi obat. Ada catatan jadwal minum, ada recehan sisa ojek semalam, semua barang yang tidak pernah masuk dalam rapat kantor. Raka duduk sebentar di bangku plastik, menatap lantai. Dadanya sempit bukan karena takut dipecat, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu. Kalau begini terus, ia bukan cuma kehilangan pekerjaan, ia bisa kehilangan kemampuan untuk menjaga 5 lansia itu. Sore hari saat pekerjaan kantor mereda, Raka pulang di rumah. Pak Darsa menyambut dengan batu kecil. Buati bertanya pelan apakah obat sudah ditebus. Nenek Suminah hanya tersenyum lemah, seperti merasa bersalah karena menyusahkan. Raka menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, Bu." Ia menahan semua rasa lelah itu, menyembunyikannya.